Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam orasi kritis. Kita kembali lagi ya. Hidangan lebaran sudah selesai ya. Mari kita beralih ke hidangan berikutnya, yaitu hidangan dari Bung Roy Suryo. Kadang yang bikin kita bingung itu bukan informasinya, tapi perubahan informasinya. Hari ini bilang A, besok bilang B, lusa kita yang disuruh paham sendiri. Dan menariknya perubahan itu sering dibungkus dengan istilah yang makin teknis. Semakin sulit dipahami, semakin terdengar meyakinkan. Padahal pertanyaannya sederhana, ini perubahan karena data baru atau karena situasi baru. Nah, di tengah kondisi seperti ini muncul satu pernyataan dari Roy Suryo dalam program DPO di Nusantara TV yang mencoba menjelaskan atau mungkin menegaskan sesuatu. Bukan hanya soal fakta, tapi juga soal sikap, tekanan, dan perubahan arah. Dan seperti biasa, yang menarik bukan hanya apa yang dikatakan, tapi juga kenapa itu dikatakan sekarang. Mari kita simak bersama cuplikannya. Silakan menyaksikan. Sebagai seorang peneliti, itu bisa saja salah. Oke, tapi nggak boleh bohong. Kami mengatakan respon prabayar dengan respon pasca bayar. Tapi jangan diartikan bayar itu ada maksudnya sesuatu apa nih? Saya mau nanyain. Saya termasuk yang sedih karena sekarang netizen juga menghujat respon. Oke. Ya. Egy Sujana dan Amaril Lubis itu mohon maaf Tanpa minta maaf. masih punya pride. Orang yang setegar respon, orang yang seaumannya itu seperti singa dulu di awal. Tiba-tiba Dulu wow. Oke, itu tadi saudara-saudara, sebuah pernyataan yang kalau didengar sekilas terasa tegas, tapi kalau diperhatikan lebih dalam membuka banyak pertanyaan. Mari kita analisis dengan singkat. Sekarang kita masuk ke bagian penting, yaitu membaca arah dari pernyataan ini. Pertama, penegasan moral. Kalimat tidak boleh bohong menjadi pusat narasi. Hal itu bukan sekedar prinsip, tapi juga penempatan posisi. Siapa yang dianggap berada di sisi benar dan siapa yang tidak. Kedua, konstruksi perubahan. Perubahan sikap tidak digambarkan sebagai dinamika berpikir, melainkan sebagai sesuatu yang dipicu oleh tekanan. Hal itu membentuk persepsi bahwa ada faktor di luar nalar ilmiah. Yang ketiga, legitimasi lewat teknis. Istilah seperti translasi, rotasi, hingga fotografi digunakan. Bagi publik ini bisa terasa meyakinkan, namun dalam analisis kritis, kompleksitas bukan jaminan kebenaran. Dan yang keempat, pelebaran konteks. Isu utama tidak berdiri sendiri, ia dihubungkan dengan berbagai dugaan lain. Ia menciptakan satu gambaran besar yang belum tentu seluruhnya terverifikasi. Saudara-saudara, di zaman sekarang yang berubah cepat itu bukan hanya teknologi, tapi juga pernyataan. Hari ini bisa sangat yakin, besok bisa sangat berbeda, dan semuanya tetap terdengar sama-sama meyakinkan. Disitulah pentingnya kita bersikap, bukan ikut siapa yang paling lantang, tapi siapa yang paling konsisten. Karena kebenaran itu sederhana. Dia tidak perlu banyak versi. Kalau sebuah kesimpulan bisa berubah arah dengan cepat, maka yang perlu kita tanyakan bukan hanya apa yang berubah, tapi kenapa berubah. Dan satu hal yang perlu diingat dalam dunia yang penuh narasi, orang yang berpikir pelan justru sering lebih dekat ke kebenaran dibanding yang langsung percaya. Saya Orasi Kritis mengajak Anda untuk tidak sekedar menonton, tapi juga mempertanyakan. Karena di Orasi Kritis kita tidak sedang mencari siapa yang paling benar, tapi memastikan kita tidak ikut salah. Tetap kritis, tetap rasional, dan sampai berjumpa lagi di episode berikutnya bersama Orasi Kritis.